Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, ini adalah video bagian kedua dari kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh SMP Islam Al-Azhar 22 Jakarta Timur. Jadi kalau bagian pertama itu adalah seremoni pembukaan, kemudian saya berbicara sebagai narasumber menyampaikan materi, maka pada sesi yang sekarang ini adalah tanya jawab. Ya, jadi ini ada 2 sesi pertanyaan dan juga kemudian saya memberikan jawaban. Nah, seperti apa ya, ikuti terus dalam video ini karena terlihat betul ya betapa semangatnya teman-teman guru, bahkan juga petugas keamanan, terus juga OB ya, bagaimana bersemangat untuk bertanya. Ayo kita simak dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, ini adalah penanya atau pertanyaan-pertanyaan pada sesi pertama. Tipis-tipis gitu ya Bu. Betul. Kemudian kalau saya mungkin lebih mempertanyakan begini Bu, ketika anak itu suka dengan lawan jenis, lantas bercerita dengan gurunya, kita kan mengarahkan ya Bu ke arah yang lebih baik seperti yang Ibu bilang tadi, pacarannya jenis apa, seperti apa, kamu mau ngapain gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita bisa memberikan arahan ke arah yang lebih baik, misalnya pacarannya hanya supaya bisa membangun motivasi aja Bu, saya sama dia tuh sama-sama suka, tapi kita nggak pernah melegalkan pacaran. Cuma gimana ya Bu, kalau guru lain lihat nanti kita dipanggil dan lain sebagainya. Nah, maksud saya begini Bu, ada beberapa kasus yang seperti itu. Dengan misalnya dengan guru A kok dibolehkan, dengan guru B kok tidak dibolehkan, padahal sebenarnya kita bukan bermaksud untuk melegalkan melegalkan suatu aturan yang salah, bukan, tetapi kita mau mengarahkan bagaimana perasaan itu bisa dialihkan menjadi sebuah perasaan yang positif seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya butuhkan di sini adalah tanggapan dari Bu Retno bagaimana menyikapi itu, karena kan memang kita tuh punya aturan pacaran, kita punya aturan kayak bermake up, tidak boleh, anak remaja itu tidak boleh bermake up, tapi pada kenyataannya di lapangan itu seringkali saya lihat anak-anak tuh memang lagi centil-centilnya kali ya Bu ya, jadi suka pakai maskara, suka pakai blush on tipis-tipis. Nah itu mohon bimbingannya supaya kita juga bisa membangun disiplin yang positif. Itu aja Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya, materi tadi kan banyak menjelaskan tentang murid di sekolah Bu. Kebetulan tugas kami kan ada 2, ada penanganan di sekolah, pengamanan di sekolah. Yang kedua ada pengamanan umum seperti masjid dan lingkungan kampus ASN. Nah, saya ingin bertanyakan, ini pengalaman kami di lapangan Ibu selama ini. Di area umum kami itu ada masjid. Iya. Masjid itu ada beberapa permasalahan dari pencurian dan pencongkelan. Nah, dari kasus pencurian itu banyak terjadi, hampir 95% kasus pencurian itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Di bawah umur 17 tahun ke bawah. Hampir 95% yang kami tangan itu anak di bawah umur. Nah, penanganan kami dalam hal anak di bawah umur itu, yang pertama, kalau bisa terhubung dengan orang tuanya, kami selesaikan secara kekeluargaan. Tapi setelah kami minta izin kepada keluarganya untuk memberikan efek jerah tadi Bu, kami akan minta, Bu, kami mohon izin untuk memberi efek jerah anak ini. Kami akan suruh dia untuk membersihkan area parkir, sapu dan 1, 2, 3 sampai 4. Atau dia mengepel kamar mandi, itu dari toilet pria sampai toilet wanita. Tapi kendalanya, kalau anak ini tidak bisa dihubungi orang tuanya. Berarti anak luar ya? Anak luar Bu, kasusnya anak luar. Kalau anak ini tidak bisa dihubungi orang tuanya,
Kami bingung untuk meminta izin ini. Kalau kita lepaskan tidak ada efek jerah, kalau kita kerjakan tak bermasalah. Nah, pernah salah satu kasus saya Iksan, saya lahir 2 Mei juga, Bu. Wah, tanggal berapa Pak Iksan? 24 juga. Kok kita sama? Tahunnya beda. Saya tua banget nih, anak saya kayaknya. Oke. Iya, Bu, pertanyaan saya sebelum pertanyaan ini luar biasa bagus sekali karena membuka wawasan saya pribadi bagaimana membangun komunikasi baik untuk anak maupun buat keluarga saya pribadi. Kalau saya kan memang biasanya belum terlalu paham tentang cara membangun komunikasi yang seperti Bu Retno ajarkan kepada kami. Nah, sebenarnya gimana sih cara membangun pertanyaan seperti Bu Retno secara lebih teknis ya gitu ya. Yang lebih banyak, yang lebih kaya dengan pertanyaan seperti how dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang ke pertanyaan yang berikutnya, kita kan memang selalu prepare untuk mewujudkan sekolah anak-anak gitu ya. Apa ada sekolah seperti istilahnya ramah guru gitu ya, karena kan seperti Bu Retno tampilkan di awal-awal sepertinya guru memang banyak masalahnya. Apakah dari lembaga lain yang istilahnya itu membela guru ketika guru melakukan kesalahan, kekerasan verbal dan sebagainya? Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, apalagi tadi Pak Satpam ya dengan Pak itu juga menceritakan begitu banyak gitu ya hal-hal yang ditemui saat bertugas. Baik, yang pertama Pak Iksan, mendalami pertanyaan tuh prinsipnya sih gini ya Pak. Kita kan guru ya, kita juga suka bikin pertanyaan sebenarnya untuk pelajaran kita. Nah prinsipnya adalah kan kalau pertanyaan itu ada yang tertutup dan terbuka kan. Kalau yang tertutup kan pilihan A, B, C, D gitu. Nah pilihan ganda gitu. Nah itu kan jawabannya pasti jawaban pendek gitu. Nah kita sebenarnya harus membangun yang jawabannya panjang. Nah jadi kalau prinsip bertanya itu adalah hal yang jangan nanya yang jawabannya pasti satu itu. Jadi misalnya pertanyaan tadi bisa nggak ikut ujiannya? Bisa, gitu kan? Atau misalnya tadi gimana lomba lomba misal basket lah, gimana tadi pertandingan basketnya, gitu? Menang apa kalah? Jawabannya kan cuma satu. Kalau nggak menang ya kalah gitu. Nah kita harus bertanya itu yang memancing jawaban panjang. Nah konteksnya apa nih? Misalnya tadi kasus Bu Mei misalnya, ketika anak misalnya ditemui tadi kasus ibu berarti anak itu terlambat ya Bu? Atau berbicara kata kasar. Nah misalnya begitu. Nah itu berarti khusus tuh, berarti kalau kasus yang Bu Mei itu punya kemungkinan anak ini tuh secara psikologi dia punya masalah sebenarnya. Nah bentuk mengumpat adalah bentuk satu, bisa jadi dia sering diumpat, sering dimaki, tapi bisa jadi juga dia itu sebenarnya tidak dimaki, tapi dia merasa senang kalau bisa mengucapkan kata-kata itu gitu. Nah berarti yang penting kita tanyakan ke dia adalah tadi ibu dengar kamu mengeluarkan kata-kata apa tadi ya? Nah, suruh nyebutin. Terus dia bilang kata-kata itu kamu tujukan ke siapa? Nanti kan dia jawab tuh, misalnya ke si A, atau enggak Bu, enggak saya tujukan kepada siapapun. Oh gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu ngomong kata itu? Misalnya binatang, misalnya anak sekarang ngomong anjing, anjir, anjay gitu kan. Anjay itu kata-kata, apakah ibu salah atau benar nggak nih? Itu kata mengatur perilaku tadi. Jadi gini, kita tidak bisa menolak
sebuah perkembangan psikologi anak mulai suka lawan jenis. Itu yang jadi nggak boleh bilang bahasanya melarang pacaran, itu seharusnya tidak keluar. Yang keluar adalah gini, melarang melakukan tindakan-tindakan. Nah tadi berpelukan, berciuman, atau aktivitas serupa, namanya aktivitas seksual lain di lingkungan sekolah gitu. Jadi tidak bisa menyebut dengan kata tidak boleh pacaran. Itu malah satu saat kalau orang paham, mungkin ya di antara ratusan atau ribuan orang tua murid yang kemudian paham, loh kok sekolah bikin aturan kayak gini, itu malah bisa kemudian dipermasalahkan. Jadi menurut saya bahasanya adalah tidak melakukan ini gitu mendingan di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak mengurusi perasaannya anak-anak gitu. Oke, baik, berarti lebih ke redaksinya ya, Bu? Redaksi aja. Ya, artinya gini Pak, kita kalau udah di luar lingkungan sekolah juga kan tidak ada kewenangan kita sebenarnya ngatur mereka, apalagi terkait dengan perasaan, itu udah ranah orang tua kan. Nah mungkin tadi ketika kemudian bisa pakai aturan taman gini, ketika misalnya ada kasus anak melakukan tindakan-tindakan tadi di lingkungan sekolah, maka orang tua wajib, nah, jadi ditambahkan boleh, jadi orang tuanya punya kewenangan itu gitu, punya tanggung jawab ngurus anaknya di luar sekolah, karena bukan tanggung jawab kita begitu di luar sekolah. Maksudnya gini loh, di luar sekolah kita nggak punya mata dan ini kok tenaga untuk ngurusin anak-anak mereka kan. Tapi di lingkungan sekolah kita ngelarang agar anak itu tahu yang boleh dan tidak boleh. Jadi perilaku positifnya yang kita bangun. Tapi kalau kemudian di lingkungan, berarti kalau di luar lingkungan itu boleh dong. Ya seharusnya nggak boleh juga gitu kan. Tapi ranahnya sudah berada di tanggung jawab orang tua. Gitu sih menurut saya. Ya, atribut tuh misalnya apa? Tadi sih dandan ya. Di lingkungan sekolah ada waktu, batas waktu. Ya karena guru tuh manusia dewasa. Gitu. Dia orang tua kedua gitu dari anak ini kan. Jadi kenapa kok sekolah itu lebih fokus misalnya ngelindungin anak? Karena anak itu orang yang satu rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kedua, anak tuh seringkali tidak bisa menolong dirinya. Misalnya, dia tiap hari dipukul sama orang tuanya, kan nggak mungkin dia ngelawan orang tuanya atau bilang saya mau ganti bapak ibu, nggak mungkin. Jadi anak tuh hidup matinya seolah-olah bergantung sama orang tuanya gitu memang. Jadi dia nggak punya pilihan gitu. Nah makanya dia biasanya marahnya akan dia lampiaskan ke teman sepermainan. Maka ada bully itu di situ. Dia melampiaskan kemarahan kepada orang di rumahnya, kepada orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Karena bully itu biasanya ada yang namanya relasi kuasa. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Nggak mungkin kebalik gitu. Jadi kalau orang tua ke anak, bisa guru ke murid, bisa atasan ke bawahan, bisa kakak kelas kepada adik kelas. Nggak mungkin misalnya Bungai membuli Pak Kosin, nggak mungkin. Oh SP. Karena Pak Kosin relasi kuasanya lebih tinggi. Bully itu harus lebih tinggi Pak. Jadi kalau dia sama malah enggak, pasti nih lebih kaya, lebih pintar, lebih segalanya dia. Pasti ada lebihnya, walaupun cuma 1-2 kelebihan gitu. Tapi relasi kuasa itu penting. Jadi begitu Bapak Ibu ngelihat ada kasus, lihat relasi kuasa antara pelaku sama korban. Itu akan terlihat di situ. Jadi sama sekelas, tapi dia bisa jadi ini yang satu punya kelebihan apa? Itu, misalnya secara ekonomi orang lebih kaya, bisa jadi jabatan, posisi kayak tadi anak sama orang tua. Nah gitu Pak. Jadi gini, ramah anak itu, sekolah ramah anak itu bukan berarti
anaknya ramah-ramah atau hanya untuk anak? Enggak, sekolah ramah-ramah itu untuk semua sebenarnya. Permen di Butristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu sebenarnya untuk guru dan anak. Tim PPK tuh bisa ngurus kasus-kasus yang melibatkan guru. Tapi tim PPK tidak bisa menangani kasus kalau orang kepala sekolah pelakunya. Jadi kalau kepala sekolah pelaku harus diserahkan kepada tim Satgas. Nah, kalau yang ini adalah pada sesi kedua, padahal itu sudah menjelang istirahat jam 12 gitu ya, tapi masih semangat nih. Nah, seperti apa pertanyaan di sesi 2? Simak dalam. Ingin tahu dulu nih si anak itu jujur atau tidak terhadap hal yang kami curigai dia lakukan. Jadi kami tanya dulu, tapi si anak itu bersikeras bahwa dia tidak melakukan pelanggaran tersebut. Itu cara menginterogasinya seperti apa agar tidak terjadi kekerasan secara verbal atau bisa mencederai proses pembinaan antara guru dengan murid. Kemudian yang kedua terkait tadi pelanggaran etik, kalau yang tadi disampaikan terhadap pacaran tadi ataupun yang tadi sudah dijelaskan, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah terhadap pelanggaran yang sifatnya bukan melanggar tata tertib tapi hanya etik saja? Apakah menjadi catatan saja atau tetap dilakukan proses pembinaan seperti pada kesalahan yang lain? Ada misalkan 2 anak tidak mengerjakan, yang satu anaknya anak biasa normal gitu ya. Mungkin apa sanksi yang diberikan pada anak itu agar tidak berupa suatu yang bikin psikis mereka jadi down gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada anak di situ juga ada anak yang ABK atau Asperger gitu ya. Jadi Asperger itu autis ringan gitu. Itu anaknya itu kadang dia maunya senang dia sendiri gitu di kelas, walaupun dia dengan kita. Terus dia itu udah kita kasih tahu, Nina ada tugas nih, nanti kamu kerjain ya. Pas sudah saat itu, pada saatnya pas kita mau bahas, anak itu gak kerjain. Nah, kira-kira dari anak yang pertama yang normal tadi, sanksinya sama nggak dengan anak yang ABK itu tadi Bu, yang kedua ini? Terima kasih. Kali ada masalah siswa itu berhubungan sama kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Bagaimana? Sampai apa sih sekolah bisa membantu si anak? Apakah se-ekstrim dipanggil kalau memang orang tuanya nggak kooperatif? Lalu apa yang harus dilakukan? Seperti itu sih Bu. Saya mau tanya tentang hal itu. Karena kalau kekerasan itu kan bisa ya Bu, walaupun dia di rumah, tapi iya, ranah kita bisa. Iya, kayak gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Bu. Coba ini Bu Retno, dengan munculnya hal yang terbaru tadi, kami mencoba agar kami ini tidak lagi memunculkan kata sanksi. Tidak memunculkan lagi kata sanksi ketika anak itu berbenturan dengan tata tertib, baik itu ringan, sedang, dan berat. Tidak memunculkan kata sanksi. Dan kami menggantinya dengan pembinaan. Kami ada sedikit, mohon maaf tadi yang permen ya Bu ya? Itu permen ya? Permen Dikbudristek 46 2023 ya. Nah, kami di situ mendapatkan artinya masukan dari undang-undang itu bahwasanya tidak ada lagi sekolah mengeluarkan anak dengan pelanggaran apapun kecuali kekerasan. Itu pun korbannya mati. Nah, oleh sebab itu kita mulai dari pertanyaan akhir ya Bu. Iya, anak tidak mengerjakan tugas dan ABK tadi ya. Pertama sebenarnya anak mau ABK atau tidak, memang perlakuan kita emang sama. Hanya ketika anak itu berkebutuhan khusus, maka kita penting mengetahui apa yang hal yang bisa direkomendasi sekolah untuk melakukan. Jadi pertama sih saya mengusulkan agar anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu selain mereka membawa hasil psikolog dari luar, maka sekolah kalau bisa punya program
di mana ada assessment yang mengarah pada apa yang harus dilakukan orang tua menurut rekomendasinya para psikolog. Karena tiap anak kan beda ya Pak. Jadi saya juga nggak bisa bilang harus A harus B, karena masing-masing anak itu biasanya akan berbeda merekomendasi bagaimana si anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya dididik atau dibesarkan dengan cara apa di rumahnya gitu, diasuh dengan gimana. Jadi itu memang sangat berpengaruh banget. Nah, yang kedua adalah di sini penting sebenarnya tanggung jawab orang tua. Jadi kalau sekolah bikin ketentuan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu penting untuk di assessment, orang tua kan berarti harus mengizinkan. Orang tua juga bisa diberi rekomendasi sehingga bisa ada kerjasama nih. Jadi kalau ada masalah-masalah, maka Bapak dengan wali kelas itu bisa berkoordinasi dengan baik dengan si orang tua gitu. Jadi ada apa nih yang keliru. Nah, berkaitan dengan sanksi tadi ya. Kalau sanksinya gimana? Kalau misalnya baik anak yang ABK maupun tidak melakukan kesalahan, ya sanksinya tetap sama sesuai dengan ketentuan. Hanya bagaimana memperlakukan mereka setelah kita memberikan sanksi itu menjadi hal penting dengan berpatokan pada rekomendasi itu. Jadi nggak cuma kalau anak melakukan kesalahan, tapi bagaimana hari-hari anak nih, kebiasaannya dan lain-lain itu penting betul tuh. Tiap wali kelas nanti punya catatan rekomendasi dari si psikolog. Itu penting, membantu banget Pak. Jadi sekolah penting banget melakukan itu kalau memang memiliki anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Yang kedua, kalau anak-anak ini tidak mengerjakan misalnya tugas gitu yang diberikan dan lain-lain, lalu bagaimana? Menurut saya pertama adalah mungkin dialog dulu sama si anak ya. Ada masalah apa sebenarnya dia? Jadi model disiplin positif tadi. Nah itu juga sebaiknya tidak dilakukan di dalam kelas dengan nanyain langsung di hadapan teman-temannya. Tapi Bapak meminta waktu. Iya Bu, itu undang-undang KDRT. Jadi selain undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT. Bahkan di dalam undang-undang perlindungan anak, berbagai bentuk kekerasan itu kalau pelakunya orang terdekat korban. Orang terdekat korban itu orang tua, termasuk paman, bibi, kakek, nenek, dan guru. Terus ada supir, pengasuh anak, misalnya suster, ya itu dianggap orang terdekat korban. Nah, orang terdekat korban itu dalam undang-undang perlindungan anak hukumannya bisa lebih diperberat sepertiga. Karena dia harusnya ngelindungin, malah dia menjadi pelaku. Nah, sepertiga itu kalau misalnya kekerasan fisik sampai menimbulkan cacat tetap dan kematian, maka hukuman maksimal 15 tahun. Nah, kalau 15 tahun, kalau pelakunya orang terdekat korban, itu bisa diperberat sepertiga. Jadi menjadi 15 tahun tadi bisa ditambah 5 tahun menjadi 20 tahun. Nah, jadi diperberat malah. Nah, pertama ini orang tua bisa jadi nggak paham. Maka penting betul misalnya gini, untuk anak-anak yang punya masalah kekerasan tadi, kalau sekolah agak enggan ngomongnya gitu misalnya ya, itu bisa dibantu dengan menggunakan kelas parenting. Tapi yang diundang yang bermasalah aja, lalu suruh ahlinya ngomong. Jadi kadang mereka tuh nggak ngedengerin kalau yang ngomong tuh guru mungkin. Terus yang kedua bisa jadi kalau kelas parenting mereka merasa nggak perlu datang. Tapi kalau dia punya masalah, maka bilang aja Pak, maka kami mewajibkan Bapak hadir dalam kelas parenting gitu Bu. Jadi memang harus kerjasama dengan pihak sekolah. Maksudnya tidak hanya ibu sebagai guru BK. Karena nih memang harus diselesaikan biar mereka tuh ngerti hukum juga. Terus yang kedua ngerti dampaknya bagi anak-anaknya Bu. Nah itu penting sih. Dan menurut saya kan ini pasti kasus nggak terlalu banyak ya yang orang tua pelaku. Tapi kalau kelas 7, 8 dan 9 dikumpulin bisa jadi banyak. Nah bisa jadi misalnya 30 orang dari total murid sini. Ya udah 30 orang itu aja datang Bu.
gitu, untuk membantu ibu BK maupun wali kelas menangani, karena nih emang harus dicegah orang-orang ini. Jadi dengan mengidentifikasi begitu, pertama nolong anak-anak, kedua ya nolong orang tua ini agar tidak terjerat hukum gitu, ya kan, misalnya gitu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya bukan soal hukumnya ya bagi saya. Yang penting adalah membangun kesadaran orang tua. Oke ya, demikian ya video ini tentang bagaimana serunya tanya jawab ya antara narasumber dengan para guru ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.